Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menganalisa sebuah problem dari handphone Realme C12 mungkin ini ya. Kondisi fake charging. Jadi kalau kita nyalakan ataupun kita charging seperti ini ya, untuk penunjuk nilai arus ini 0 ya. Jadi memang tidak adanya arus yang mengalir, namun untuk notif dari charging ada ya. Nah, seperti ini bisa kita katakan bahwasanya ini fake charging. Nah, kita akan menganalisa bagaimana sih fake charging. Fake charging intinya hanya notifnya saja mengecas, namun tidak adanya arus yang mengisi. Pada dasarnya untuk syarat utama mengecas alias charging adalah perbedaan potensial dari sumber yang mengisi, yaitu sumber untuk charging dan baterai. Terjadi perbedaan potensial, bahwasanya yang mengisi harus potensialnya lebih tinggi dari yang diisi. Pasti arus akan mengalir seperti bak mandi ya, ataupun drum air. Apabila potensialnya ataupun ketinggian airnya lebih tinggi, maka arus air ya, aliran air akan mengalir. Namun jika pengisinya sama rata tegangannya dengan yang akan diisi, itu tidak akan terjadinya arus, atau sebaliknya yang mengisi lebih tinggi ya. Jikalau syarat charging yaitu perbedaan potensial ataupun yang mengisi lebih tinggi, dalam hal ini adalah tegangan pengisi, maka syarat yang lain adalah banyaknya arus yang akan mengisi. Berarti kalau sudah ada tegangan dan arus, berarti daya. Nah, dalam hal ini fake charging ini banyak macam. Ada yang nilai arusnya sangat kecil, tidak sesuai dengan standar saat mengisi, itu berarti mengisi sangat lama. Ataupun fake benar-benar 0, berarti hanya tanda saja. Kalau yang untuk problem kali ini berarti tanda atau mengecas, berarti chipset dalam hal ini keseluruhan dari syarat-syarat pengisian dari chipset, dari power, kemudian dari sistem pengecas berarti sudah memenuhi syarat. Namun banyaknya arus yang mengalir itu tidak ada. Nah, kita akan menganalisa bahwasanya arus sudah harus ada selain tegangan. Jadi kita akan menganalisa dari sebuah titik ukur pada titik ukur yang pertama dialiri dari arus pengecas ataupun bebas, yaitu pada konektor ataupun input dari charging. Nah, gimana caranya? Saya punya metode bahwasanya kita akan mengukur besaran arus pada input ini, yaitu pada jalur bebas. Kalau benar-benar arus itu mumpuni ataupun syarat arus memang
maksimal dari sumbernya, pada dasarnya tidak ada nilai hambatan. Jadi kita akan mencoba mengshotkan, karena pada beberapa permasalahan untuk konektor charging yang setengah menempel ataupun sudah korosi pun, kalau kita ukur memang benar ada tegangan 5 volt, tapi itu hanya tegangan saja, arusnya belum. Nah, kita akan mengukur arus maksimal yaitu dengan cara short circuit, tapi tidak boleh dilakukan terlalu lama karena bisa mengakibatkan kerusakan pada sumber charging. Nah, sambil lalu kita dapat menggunakan seperti ini ya, produk skematik atau dengan sebuah kabel saja ya, kabel dari bekas bekas cas ya, seperti ini yang kita potong, kemudian pada jalur plus minnya kita hubungkan dengan power supply. Nah, sambil lalu kita melihat power supply ya, sambung dulu. Nah, kemudian kita ukur. Ya, berarti syarat tegangan untuk jalur bebas sudah terpenuhi. Nah, kemudian ini masih tegangan saja, belum untuk arus. Nah, kita mencoba menshotkan, sambil lalu kita lihat pada power supply. Walaupun koneksi benar-benar bagus, short pada bebas, penunjuk arus pada power supply akan maksimal atau power supply akan protect. Kita cek. Power supply maksimal, berarti arus sudah maksimal pada soket. Kemudian kita menuju ke bagian yang kedua, langsung aja ya, bagian kedua soket yang di bawah, kemudian kita langsung ke soket atas. Nah, di mana bagian dari jalur charging ini biasanya pada bagian paling pinggir ya, seperti ini ya. Kita shortkan saja, tapi cepat ya, jangan sampai terlalu lama karena arus yang besar dapat memutus jalur pada fleksibel. Cepat saja. Nah, berarti arus benar-benar maksimal di sini. Kemudian kita pastikan lagi, kalaupun ada titik-titik ukur test point pada sekitaran soket, ini bisa jadi adalah jalur bebas ataupun jalur USB D- atau di plus. Coba kita ukur ground pada body. Oh ya, berarti di sini ya. Sekalian kita shotkan coba. Nah, berarti maksimal di sini. Oke. Kemudian kita akan mencari tahu di mana kira-kira letak dari sumber ataupun rangkaian IC charging. Karena untuk koneksi dari fleksibel ke board mesin untuk jalur bebas sudah aman, sudah kita ukur untuk tegangan dan arus maksimalnya. Untuk mencari rangkaian charging secara manual dapat kita cek dengan syarat-syarat ataupun ciri-ciri khas tersendiri ya.
Ini pada awalnya masuk dengan kondisi agak korupsi, jadi kaleng sudah saya buka. Kemudian kita amati dulu di sebaliknya. Nah, ini memang sudah terbuka ya. Kalau kita amati di sini pada rangkaian RF, kemudian ada kemungkinan pada sebelah ini kaleng masih tertutup ada rangkaian dari power management. Kemudian nah ini kita amati untuk di bawah pada SIM ini tampaknya adalah rangkaian dari charging. Dia menggunakan seperti IC PQ namun bukan PQ ya. Ini kalau saya lihat ini kodenya, coba saya lihat dengan mikroskop, 8Q ya. Nah, berarti kan ini memang benar-benar rangkaian. Nanti kita ukur apakah benar-benar bebas masuk ke sini ya. Kemudian ada ciri khas yang lain pada rangkaian charging, yaitu adanya induktor. Kemudian biasanya ada dioda dan beberapa kapasitor. Pada dasarnya kalau dia benar rangkaian charging, maka bebas akan masuk melalui salah satu input kaki pada IC. Namun untuk tipikal handphone sekarang biasanya harus melalui proteksi over voltage ataupun OVP. Coba kita colok chargingnya, kita colok ya, charging dari power supply kita masukkan, kemudian kita cek apakah benar ini jalur pada bebas. Kita ukur min pada bodi, kemudian plus pada salah satu kapasitor yang besar ya. Kita coba. Kalau biasanya induktor ini adalah output dari switch regulator ya, output untuk IC chargingnya. Berarti dari sebelah sini ya, kita ukur. Oh ya benar, 5 volt masuk ya di sini. Nah, 5 volt masuk. Kemudian ada lagi namanya jalur ataupun pada pin bootstrap BTST, atau di situ biasanya ada kapasitor boot C-flying ya. Jadi kalau C-flying itu salah satu kakinya ataupun kedua kakinya tidak terhubung dengan sumber plus dan min ataupun ground, jadi seolah-olah melayang. Itu adalah output dari bootstrap ataupun pada sistem untuk regulator switching charging. Jadi dia ada sistem untuk menaikkan tegangan, karena ini sistem charging ya, dia menaikkan tegangan biasanya sekitar 7 volt. Jadi salah satu kakinya ke output switch, kemudian satu kakinya ke pin BTST. Kalaupun IC charging ini normal, salah satunya syaratnya adalah output BTST melakukan tegangan yang tinggi. Kita ukur apakah benar-benar tegangannya tinggi. Kita amati dulu kapasitor yang salah satu kakinya ke output SV. Ciri-cirinya adalah induktor. Berarti di sini satu kaki ini ada kapasitor, satunya lagi, oh ya ini kaki 1 2 3 4. Oh, kaki satu begini ya, putarnya berlawanan arah jarum jam ya. Berarti yang ini coba kita ukur. Nah, tegangannya tinggi, itu lebih dari ya 8 volt ya. Nah, 8 volt itu adalah pin bootstrap. Berarti sistem regulator switching untuk naik tegangan step up nya ini sudah berfungsi. Nah, kalaupun sudah berfungsi maka dapat dipastikan
artinya syarat-syarat untuk tegangan sudah terpenuhi. Namun tidak hanya tegangan, berarti kita mengukur arus dulu. Bagaimana mengukur arus? Kita mengukur pada input aja, input dari AC charging ini, apakah benar-benar arus maksimal di sini. Itu dengan menshotkan secara cepat saja sambil mengamati ya, mengamati pada power supply. Karena kalaupun syarat-syarat lain seperti untuk sistem charging, seperti untuk jalur D-, D+, itu nanti hanya pada saat sleep mode ataupun pada saat kondisi dinyalakan atau tidak, itu nanti ada saat perbedaan fake dan mengisi. Berarti kita langsung menuju ke syarat daya, berarti arus ya, tegangannya sudah ada, berarti tinggal arusnya kita shotkan aja kapasitor ini secara cepat. Nah ini saya mengamati pada power supply ini hanya 50 mili, seharusnya kalau dayanya mumpuni penuh ini pastinya akan short circuit, langsung protek. Nah untuk tipe-tipe sekarang ini, sebelum masuk ke input charging bebas in, biasanya melalui overvoltage dulu, overvoltage protection. Kalau kita mati nih si kecil ini bukan ya, coba kita mati dia ada isi OVP ataupun ada suatu sistem MOSFET, power MOSFET ya. Saya rasa di sini kita ukur dulu, di sini kita ukur apakah benar. Nah sini coba kita ukur, kelihatan nggak? Nah ya, sambil pasin mikroskop juga. Sini ya, oke, sini kita ukur seret, testernya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya testernya ya. Kita ukur di sini. Bentar. Sini ada tegangan 5 volt ya. Nah biar kelihatan, sini ada tegangan 4,5 volt. Coba kita konsletin secara cepat. Nah harusnya besar di sini ya. Oh enggak, di sini ya. Oh besar di sini harusnya. Di sini arus sudah full maksimal di sini. Coba kita ukur sebelah di kaki yang lain. Ya, ini 4,5 volt juga. Coba kita shotkan. Ini short. Di sini arus maksimal. Di sini arus maksimal juga. Sampai ke sini arus maksimal. Nah, di sini di sini arus tidak maksimal. Nah, di sini arus maksimal, di sini jangan-jangan botnya ini. Coba kita lakukan penyolderan ya. Jadi pada dasarnya pada output OVP arus maksimal. Kemudian pada
ini ada sebuah apa ini, bentar, saya besar bisa nggak ini. Di sini arus maksimal, namun pada kaki ini tidak, siapa tahu korosi ya. Nggak kelihatan nggak? Kalau korosi ada baiknya ya kita lakukan jumper saja. Oke, kita coba lakukan jumper. Karena kalau dilihat dari tampak atas, kaki ini langsung terhubung pada input bebas, namun harus tidak mumpuni. Untuk penjemperan pada input bebas ini gunakan kawat timah yang besar, kawat email yang besar ya, jangan yang kecil, nanti kecil menjadi sekring karena ini adalah daya yang besar. Oke, kita coba short circuit lagi ya pada kaki input AC charging. Ampere besar pada power supply, walaupun tidak sempat protek ya. Kita coba lagi, pasang kembali baterai beserta fleksibel bagian LCD. Lalu kita cek pada produk skematik. Sudah bergetar namun arus belum keluar ya. Kalau kita cek pada produk skematik masih 0 ampere. Kita cek kembali atau jalur lain ya. Masih 0 ampere. Oke, kita cek lagi, kita pastikan lagi ya.
Oh, oke. Ada sih. Ini usahakan timah. Iya. Kalau kita jelaskan akan sekitar. Oke, kosong. Oke, kita tambah. Harganya begitu lagi. Kita bisa lihat kosong. Oke, ini untuk merekam aspirasi yang baik. Can, sudah. Kita amati nilai arus ya. Dia naik turun. Oke. 1,1 ampere, indikator ada. Kita amati terus ya. Masih 1,1 ampere ya. Nah, dia kondisi slip pun masih standby, berarti problem untuk fake charging sudah selesai ya. Nah, jadi bahwasanya dapat kita simpulkan, kalaupun kronologi bekas terkena air, lebih baik untuk mencetak pada IC bagian charging. Biasanya ciri-cirinya kalau udah kena air, timah itu akan berubah warna dan titik mencairnya tinggi, sulitan untuk melelehkan timah karena sudah korosi. Makanya kita harus berulang-ulang untuk blower, jangan dipaksa seperti IC-IC yang tidak terkena air ataupun IC yang sudah pernah kita ACP. Nanti lebih cenderung lebih keras. Lebih baik berulang-ulang, kemudian gunakan fluk, kalaupun kering bisa kita tambah. Intinya kita juga melihat dari kekuatan PCB. Siapa tahu PCB-nya nggak kuat, jadi gembung. Nah, coba kita sekalian kita nyalakan contohnya. Juga kurang begitu bagus ya. Ada sandinya juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.